Dari tahun 2012 sampai dengan sekarang kita survei. Bahkan kalau misalnya di tahun sebelumnya kita tiap bulan survei. Emang nggak mahal itu? Satu kali survei berapa harganya? Berapa biayanya? Boleh tahu? Sangat-sangat tergantung dengan pertama jumlah responden yang kita ambil. Antara 150 sampai 200 juta. 150 dan 200 juta? Iya. Di Jakarta? Di Jakarta. Ada 6 kali kalau 200 juta kali 6, 1,2 M. Siapa yang biayai? Nah, pertama LSI sendiri ini terbagi menjadi dua divisi. Ada divisi riset dan survei, kemudian juga ada konsultasi politik. Nah, memang yang riset ini seperti yang kita isu-isu tidak hanya Pilkada DKI, ini kita masuk ke dana CSR LSI. Jadi LSI mensisihkan sebagian dari penghasilan utama dia sebagai konsultan politik untuk membiayai survei-survei ini. Jadi semuanya LSI yang membiayai? LSI yang membiayai. LSI yang membiayai. Tidak ada pihak luar yang membiayai? Tidak ada pihak luar yang membiayai, saya tegaskan. Lembaga Survei Indonesia LSI baru saja merilis hasil surveinya. Survei tersebut dilakukan dengan menggunakan pemilihan sampel melalui metode random digit dialing (RDD). RDD adalah teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak. Dengan teknik RDD, sampel sebanyak 1.221 responden dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi, dan screening. Dalam pemaparannya, Direktur Eksekutif Jayadi Hanan mengatakan bahwa 76,2% responden merasa puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Kinerja Jokowi dikatakan juga mengalami peningkatan dalam persepsi positif masyarakat, dari 62,6% pada September 2022 menjadi sekarang 76,2%. LSI menyebut, meningkatnya kepuasan kinerja Jokowi itu berdasarkan survei tingkat kepuasan responden terhadap situasi ekonomi nasional dan penegakan hukum. Dari hasil survei tersebut, LSI seolah telah melakukan penggiringan opini tentang persepsi masyarakat terhadap keberhasilan pemerintah Jokowi dalam bidang ekonomi dan hukum. Namun pada kenyataannya, ada dua hal mendasar yang menunjukkan bahwa hasil survei tidak dapat diyakini validitasnya. Yang pertama, terkait metode pengambilan sampel dengan responden 1.221 orang, dengan menggunakan sarana telepon. Di mana responden yang terpilih adalah hanya orang-orang yang memiliki nomor telepon dan tidak mewakili suara masyarakat Indonesia. Karena sampling yang dipakai tidak mencerminkan suara masyarakat Indonesia. Sehingga dari segi sampling responden survei LSI ini lemah. Kemudian selanjutnya, terkait hasil survei yang disampaikan, naiknya kepuasan publik terhadap performa pemerintah dalam ekonomi dan penegakan hukum ini, sangat berbanding terbalik dengan situasi di lapangan. Kondisi yang ada, baik penegakan hukum maupun ekonomi, saat ini justru mengalami kemunduran. Banyaknya PHK di berbagai perusahaan maupun bentrok tenaga kerja di Morowali, sejatinya menunjukkan kondisi ekonomi saat ini yang mengalami kemunduran. Dalam bidang penegakan hukum pun kondisi yang ada di lapangan, menunjukkan lemahnya penegakan hukum. Dari kasus Sambo, tragedi Kanjuruhan, dan berbagai kasus lainnya, menunjukkan penegakan hukum di rezim ini sedang bermasalah, bahkan sedang berada di titik nadir. Padahal lembaga survei ini isinya adalah orang-orang yang sekolah tinggi-tinggi, hanya untuk dipermainkan oleh pesanan oligarki itu, sehingga margin of error mestinya ditaruh di kepalanya tuh, bukan ditaruh di hasil data statistik. Margin of error dari pemesan survei melekat juga di kepala para pemilik lembaga survei itu. Itu pesan yang mesti kita terangkan pada publik. Jadi mungkin topiknya menjadi menarik kalau kita membaca lembaga survei dari publikasi survei mereka, begitu ya? Iya, dan kita akan mensurvei siapa yang percaya pada lembaga survei sebetulnya tuh. Oke, tapi soal-soal seperti ini kan sebenarnya sudah kita duga sebelumnya, meskipun variannya beda-beda ketika muncul isu tentang tiga periode. Kan kita sudah menduga bahwa kemungkinan nanti akan muncul survei-survei, lembaga survei mempublikasikan hasilnya untuk menjustifikasi gagasan itu kan. Saya kira itu yang lagi direncanakan. Sebab kalau kita lihat sebetulnya genealogi dari lembaga-lembaga survei ini, kan sebetulnya tokohnya itu juga, dan mereka pernah punya satu lembaga lalu pecah, sama dengan partai juga sebetulnya, partai induknya Golkar lalu pecahannya kiri kanan tuh. Tapi cara berpikirnya masih sama. Demikian juga di lembaga-lembaga survei ini.
Jadi sangat mungkin itu lembaga survei A dan lembaga survei B saling titip pertanyaan untuk konstituen yang sama sebetulnya tuh. Respondennya juga sama yang dipelihara di daerah-daerah tuh. Petugasnya sama tuh. Jadi inilah yang disebut sebagai oligarki opini publik itu. Bukan oligarki modal, tapi ini oligarki di dalam public opinion, yaitu isinya adalah lembaga-lembaga survei. Mereka membentuk oligarki juga. Lebih berbahaya oligarki lembaga survei daripada oligarki modal. Oligarki modal bisa ada bangkrutnya tuh. Tapi ini oligarki lembaga survei langsung membentuk opini publik. Itu yang mesti kita survei, apakah betul dia bertumpu pada metodologi atau sekedar ingin mendapatkan cucuran dana yang tiba-tiba harus disalurkan.